Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah bergabung di KEB Ngobrol Bareng pada malam hari ini. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu, seorang content creator, seorang YouTuber, dan seorang penulis, Rio Ardila. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ima. Saya seorang emak blogger di www.ceritamanda.com dan tamasyaku.com. Aku sendiri kebetulan seorang konten kreator di Dapur Manda dan bisa dilihat di YouTube-nya di Primastuti Satrianto. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobrol seru pastinya, ngobrol bareng seru bersama dengan Kak Rio. Dan sekarang kita lagi menunggu Kak Rio-nya untuk bergabung bersama kita. Terima kasih Mama yang sudah gabung. Nah, sekarang kita akan untuk bergabung. Beliau adalah seorang YouTuber, seorang halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan KEB Ngobrol Bareng pada malam hari ini. Siap. Oke, Kak Rio, ini kita akan Mama sudah menyapa nih. Halo Kak Rio semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Dan sekarang saya akan membuka acara ngobrol bareng pada malam hari ini. Dan pastinya kenalan dulu dong, Kak Rio. Kita semua pengen kenal nih seorang Rio Ardila. Silahkan. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rio Ardila. Saat ini aku sebagai konten kreator di YouTube, di Instagram, di beberapa sosial media platform juga. Kemudian aku juga penulis novel. Salah satu buku aku, Bonsai Boy, juga udah terbit beberapa tahun yang lalu. Sekarang lagi tahap kita lagi nulis buku kedua. Judulnya Kubiarkan Kau Pergi Hari Ini. Tapi belum tayang karena belum terbit karena lagi COVID-19 kan, jadi beberapa naskah harus dipospon dulu sampai waktu nggak ditentukan. Ya, semoga semuanya dilancarkan ya Kak ya. Amin ya Allah. Nah, sekarang kita itu temanya pada malam hari ini adalah, termasuk aku juga terkesima dengan video-video yang dihasilkan oleh Kak Rio. Nah, sekarang Mama mau belajar nih ceritanya biar bisa bikin konten video yang kece. Halo, boleh tahu nih ide membuat video yang kece tuh dari mana sih idenya Kak? Kalau aku, ide itu aku selalu membagi dua. Jadi ide itu ada yang based on apa yang ku alami sehari-hari sama based on trends biasanya. Nah, kalau sekarang tuh aku lagi rajin banget bikin komedi sketsa di TikTok, kemudian aku upload ke Instagram. Beberapa komedi sketsa itu sehari-hari tentang ibu yang biasanya datang ke kamar terus cuma ngeliatin doang, terus pergi lagi, pintunya nggak ditutup, ya kan ada. Untuk ide sendiri aku biasanya menghadirkan hal-hal yang terjadi di sekitarku, kemudian aku visualkan jadi sebuah video. Nah, biasanya juga tentang kehidupan anak-anak sekarang juga kan, tentang password wifi biasanya samperin teman-temannya cuma buat minta. Jadi idenya based on kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga aku berharap apa yang aku create itu bisa relate sama penonton-penonton aku. Nah, kalau yang kedua itu biasanya aku based on trends. Jadi kira-kira apa nih yang lagi trends saat ini, jadi aku ikutin gitu. Oke. Nah, terus kalau video itu berdasarkan pengalaman atau berdasarkan dengan tren, kira-kira butuh skrip nggak sih ya untuk membuat video gitu? Aku selalu percaya bahwa video yang baik itu harus melewati proses dulu. Nah, aku percaya bahwa kalau kita mau bikin video yang baik itu harus ada skrip dulu, Kak. Jadi penting sih sebenarnya untuk skrip yang nggak terlalu ribet juga. Kadang aku cuma ngetik di handphone doang. Tapi kalau biasanya aku bikin
buat video konten di YouTube, aku biasanya skripnya juga agak sistematis, sehingga ketika syuting nanti aku udah tahu nih harus ngapain aja. Jadi pas syuting itu udah nggak kita adegan apa lagi habis ini, kita ngapainnya habis ini. Jadi harus sistematis. Bahkan di skrip itu aku selalu nulis tentang bukan cuma alur ceritanya, tapi tentang gimana cara ngambil shotnya, kemudian di metode kameranya, moving kameranya seperti apa. Jadi benar-benar harus di skrip secara detail biar pada saat dieksekusi di lapangan hasilnya juga baik. Jadi nggak ada bingung-bingung gitu kayak dari sini mau ngapain. Ya, jadi kita tetap ya butuh skrip ya. Kalau di YouTube berarti lebih rinci lagi ya skripnya ya. Ya, kalau untuk di YouTube, karena di YouTube itu kan durasinya 10 menitan. Jadi banyak banget shot per shot dan adegan per adegan kan. Sedangkan kalau di Instagram itu average detiknya cuma 15 sampai 1 menit doang maksimal, udah nggak bisa lebih lagi. Jadi shotnya juga nggak banyak, beda sama Instagram, YouTube. Nah, kalau melihat dari video-videonya, kan Kak Rio itu biasanya melibatkan orang lain ya di dalam videonya gitu kan. Kira-kira itu tim atau kita mendatangkan orang lain yang kita belum kenal gitu ya. Nah, jadi kalau melibatkan orang lain dalam konten, kira-kira kode etiknya seperti apa ya, Kak? Kalau aku sebenarnya biasanya sama teman-teman aku sih. Jadi tim aku itu cuma editor doang sama kameramen. Sisanya kalau talent itu biasanya teman-teman. Dari kalau YouTube itu dari aku semenjak berkarir di platform YouTube, kita mengenal namanya sistem kolaborasi. Jadi sebenarnya kita dulu baru kita berkolaborasi. Karena kalau kita teman dulu kemudian langsung berkolaborasi, nanti pasti chemistry juga nggak dapat, kemudian saling dukung satu sama lain. Jadi banyak orang yang kalau zaman dulu kan banyak kreator yang nge-DM minta collab. Kalau aku selalu bilang yuk kita berteman dulu baru kita berkolaborasi, sehingga yang kita hasilkan karyanya ada chemistry-nya dan lain-lain. Terus kita bicara masalah kode etik untuk kolaborasi ya. Sebenarnya berkolaborasi di Instagram, di sosial media baik itu YouTube maupun Instagram, sebenarnya yang paling penting adalah kita memahami dulu visi dari setiap konten kreator itu apa. Karena kan konten kreator itu punya visinya masing-masing. Ada yang menganut sistem kebebasan berekspresi, jadi dia do something yang bebas saja gitu, yang penting dapat viewers yang gede atau lain-lain. Ada konten kreator yang mementingkan views, ada yang bicara tentang how to give a value. Jadi kita bicara bukan tentang views saja, tapi gimana caranya video kita hasilkan punya impact. Nah biasanya konten kreator yang seperti ini tuh tidak mengedepankan views, mengedepankan kontennya seperti apa. Nah dia pasti akan pilih-pilih nih, kreatornya punya sejarah yang pernah ngomong kasar nggak, gini nggak. Itu ada tipe kreator yang seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu visi sama kreator yang mau kita kolaborasi ini kira-kira satu visi nggak, satu tujuan nggak, tentang gimana sih caranya kita bervideo dan tujuan kita membuat konten itu apa sih. Kalau udah tahu kan kita nggak mungkin kan pasti setiap konten kreator ada do and don'ts-nya kan. Jadi kita akan dia seperti itu. Kalau seperti itu kan enak kan kita collabnya. Jadi collabnya berkepanjangan gitu kalau jadi teman. Jadi habis collab satu nanti bisa collab lagi. Kalau orang udah kapok sama kita kan satu kali aja dulu. Benar. Jadi mulai dari chemistry lalu bisa kolaborasi dan bisa berkelanjutan gitu kan ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita tiba-tiba misalkan lagi di rumah makan nih, kadang-kadang kan kita bikin vlog gitu kan, bikin video. Itu kalau melibatkan orang lain itu kode etiknya gimana ya? Apa sebelum nge-shoot kita harus minta izin atau kita menghindari wilayah yang ada video orang lainnya? Karena kadang-kadang tidak nyaman ya ketika kita bikin video gitu, Kak, di tempat umum. Iya, biasanya kalau di tempat makan tuh rame gitu. Nah, ada beberapa case sih yang biasanya kita ambil. Kalau misalnya kita bikin video di rumah makan yang banyak orang makannya, biasanya kita izin dulu, sekedar izin shoot ya di sini semuanya. Nanti kalau ada yang nggak setuju bisa langsung komunikasi. Cuma kalau rame seperti itu kan kita nggak mungkin minta izin satu-satu kan, apalagi minta tanda tangan persetujuan publish kan nggak mungkin kan satu-satu. Biasanya kita minta izin aja seperti itu. Dan kalau memang dia dimuat di video kita dan dia dijadikan konten, entah itu kita wawancara dia
entah kita misalnya kita social eksperimen kemudian menjadikan dia salah satu targetnya, itu kan melibatkan dia sebagai konten gitu loh. Jadi kita harus biasanya sih di akhir video kita tanya kira-kira kalau video ini ditayangkan gimana, nanti kita tayangin ke YouTube, nanti kira-kira boleh apa enggak gitu. Kalau dia boleh, biasanya sih secara legal aku membiasakan ada surat pernyataan. Jadi sometimes dia berubah pikiran kayak itu kan videonya nggak boleh, jadi aku udah punya kalau kamu tangan ada videonya juga dan lain-lain. Jadi untuk menghindari hal-hal yang terjadi sengketa antara kita sama orang yang ada di konten kita tersebut. Tapi kalau kita buat video yang misalnya makan di pasar misalnya, kan rame banget, kita nggak mungkin tuh minta izin semuanya. Minta izin satu-satu kan? Iya nggak mungkin. Nah, mereka kan bukan kontennya di pasar, cuma kebetulan mereka ada di lingkungan konten tersebut. Jadi menurut aku sah-sah aja sih kita ngambil. Cuma kalau ada orang kemudian kita jadiin dia konten, ya kita harus tetap minta izin secara baik. Kemudian tetap ada prosedural yang harus kita ikutin biar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua orang gitu. Benar-benar. Jadi memang tidak sembarangan ya sebetulnya bikin video itu, kita juga harus memikirkan orang lain ya. Kalau menempatkan diri lah ya pastinya. Kalau kita di-upload seperti itu, kita bagaimana rasanya gitu kan ya. Ya sekarang ini ada, jadi emak-emak ini terbuka pertanyaannya ya Kak Rio di kolom komentar. Nanti mungkin jadi materinya bisa sambil menjawab pertanyaan sekalian ya yang related ya. Nah ini ada pertanyaan, kalau bikin konten itu biasanya pakai HP atau pakai DSLR? Oh oke. Kalau aku biasanya tergantung kebutuhan. Kebanyakan aku untuk video-video singkat kayak 15 detik sampai 1 menit itu biasanya aku cuma pakai handphone doang. Karena simple. Kayak aku cuma bisa naruh handphone doang kemudian bisa langsung shoot gitu. Kalau video YouTube memang aku selalu pakai kamera. Kenapa? Karena satu, aku selalu melihat bahwa content value itu nomor satu. Karena YouTube itu adalah tempat di mana aku berkarya dan aku menyukai memberikan sesuatu hal yang baik, banyak value-nya. Kalau di Instagram itu entertain. Jadi untuk seru-seruan aja. Seruan karena apalagi COVID-19 ini kan banyak banget mungkin yang di rumah aja udah stres, udah bete, kemudian diiniin sama informasi tentang COVID-19 yang meninggal udah berapa kan pasti udah jenuh. Sebagai pembeda aja, pengen orang yang bete ngeliat aku ketawa gitu ya, walaupun kadang garing juga. Enggak lah, TikToknya keren kok. Nah, cuma gini, di sini sebenarnya banyak, dulu waktu aku pertama kali menjadi seorang content creator, aku selalu pakai handphone. Aku ingat banget zaman dulu aku dapat brand deal, kemudian harus buat video yang bagus, tapi aku belum punya kamera, belum punya laptop untuk edit, jadi aku cuma pakai handphone doang buat filming sama edit. Sampai handphone aku mati waktu itu saking kepanasan waktu ngedit. Nah, yang pengen aku share di sini adalah ketika kita ingin berkarya, jangan memaksakan sesuatu hal yang tidak kita miliki atau yang masih sulit untuk kita miliki. Gunakan apa yang sudah kita miliki. Misalnya baru punya handphone, belum punya kamera, tapi pengen banget nih berkarya, ya it's okay. Mulailah dari apa yang kamu miliki dulu. Nah, lama-kelamaan kan kamu akan terbiasa memakai tools itu, kemudian nanti kamu ketika sudah ada rezeki lagi, kamu bisa mengupgrade-nya. Jadi jangan menunggu terlalu lama, kayak nanti tunggu punya alat ini baru berkreasi, nanti tunggu alat ini. Jangan, pokoknya mulai hari ini dulu. Yang paling penting kan usaha paling baik itu adalah ketika kita memulai dulu nih. Nah, jadi mulai dulu. Dan mulai hari ini ketika ada ide, tidak usah menunggu nanti ya kan. Nah inilah, jadi walaupun pakai HP tetap harus bisa berkarya ya, membuat konten video itu tadi ya. Yang pasti harus kembalilah apa konten videonya tuh mau untuk seseru-seruan dulu atau mau untuk punya value gitu kan ya. Nah ini ada pertanyaan lagi, sukanya nanya ya ini detail gitu kan. Kalau pakai HP ngeditnya pakai aplikasi apa? Di handphone gitu. Sekarang apalagi kan kita praktis ya semuanya. Kalau di handphone itu ada KineMaster, ada iMovie, banyak banget. Nah, tergantung apakah handphonenya supportnya yang mana nih. Jadi teman-teman semuanya bisa googling
apa saja sih perangkat-perangkat untuk editing video di handphone. Itu banyak banget yang bisa kita download dan itu caranya gampang banget semuanya. Aku biasanya kalau ngedit video untuk ngasih teks aja beda, untuk cutting aja beda biasanya. Jadi aku ngundahin beberapa aplikasi. Jadi untuk framing aja, untuk buat videonya square tuh aplikasi sendiri. Namanya apa ya kalau nggak salah. Untuk kasih teks itu aku kasih aplikasi namanya Font. Kemudian untuk grading sendiri biasanya pakai Visco dan lain-lain. Jadi banyak banget sih tools-tools yang bisa kita pakai, tapi tinggal di searching aja. Nah, biasanya setiap orang itu punya tempat nyamannya sendiri-sendiri. Jadi tergantung nyamannya aja buat ngedit di mana. Tapi banyak-banyak aja ngecoba semuanya, karena aku biasanya misalnya video editor aku downloadin semuanya. Kemudian aku coba, ini nggak nyaman nih, aku hapus. Yang nyaman aku yang nyaman dipertahankan gitu. Nah, jadi ya itu tadi ya, harus nyaman dulu kan supaya bisa bertahan ya kan. Nah, itu tadi kan rahasia tentang bagaimana selama ini Kak Rio bisa menghasilkan sebuah konten yang punya value ya, baik itu di Instagram atau di YouTube. Kalau misalnya membuat video yang sinematik, jadi kalau aku ngelihat YouTube-nya itu kan sinematik ya, makan jadi tidak terkesan biasa lagi makan gitu kan. Nah itu tuh biasanya pengambilan videonya itu emang sudah dipikir ya, tadi dibilang kan udah ada skripnya. Jadi mulai dari sisi dulu, piring, dari depan, kapan nyeruputnya. Itu kadang-kadang dalam pembuatan video seperti itu ada pengulangan take video nggak Kak? Oh iya, pasti biasanya sama berarti ya. Biasanya kalau kita itu ada beberapa opsi. Jadi kadang misalnya nih adegan aku mau ngopi nih misalnya. Itu biasanya kita ambil dari berbagai macam angle, bisa medium close up, ada banyak angle. Kemudian nanti pada saat proses editing itu biasanya editor makanya tugasnya agak berat di situ kalau banyak opsinya, karena dia harus melihat sisi mana yang terbaik. Nah biasanya kita membantu editor dengan biasanya kita ada rilis pada saat syuting. Biasanya yang bagus kita tulisin good, yang menurut kita nggak bagus nanti filenya kita tulisin not good. Jadi editor itu udah tahu, oh ini good nih, pakainya ini untuk meminimalisir biar kerjanya lebih cepat. Jadi kita tulis nama filenya, misalnya biasanya kalau kita shot itu ada MV0001, ini not good, MV002 baru good. Ingat, MV01 udah nggak dipakai lagi, berarti MV02 yang kita pakai untuk di drag ke timeline edit gitu. Wow, ternyata emang untuk menghasilkan sesuatu yang baik, yang terbaik itu pasti ada proses ya yang mengikuti ya. Dan kalau boleh tahu satu video itu kurang lebih berapa hari ya Kak? Kalau aku bilang jam kan nggak mungkin ya, karena ngetek videonya aja mungkin berjam-jam kan? Okay. Kalau aku sih ya, kalau ini untuk video YouTube aku tergantung biasanya. Karena kalau aku ngejar based on trends, biasanya aku harus kerja cepat. Jadi misalnya hari ini ada tren apa misalnya, aku buat syuting hari ini, besok harus sudah tayang. Wow. Besok harus sudah tayang. Jadi aku memakan waktu editing itu 4 jam, syuting ya anggaplah 3 jam. Jadi 4, 5, 6 sampai 7 jam. Karena memang kita ngejar trends kan. Misalnya lagi lagu menepi lagi rame banget, atau kemarin lagi viral Aisyah istri Rasulullah. Itu kan kita berlomba untuk nyajin konten yang sama kan, semuanya pasti cover lagu yang sama nih. Nah, kita biasanya shot yang seperti itu kayak besok harus sudah tayang, hari ini recording, hari ini shot, besok harus sudah tayang. Cuma kalau misalnya video yang nggak terlalu buru-buru, kayak misalnya ya biasa video-video reguler aja, itu biasanya aku 3-4 hari untuk prosesnya. 3-4 hari ya. Harus buat dulu lagu segala macam menyesuaikan ya untuk tiap scene-nya ya pastinya. Harus. Aku selalu ingat. Aku selalu ini. Aku itu selalu percaya bahwa gini, video itu diperlihatkan bukan dikatakan. Jadi kayak just show don't tell kalau aku selalu nge-create konten. Jadi gimana caranya aku terlalu tidak banyak menjelaskan tentang videoku, tapi orang mengerti videonya tentang apa. Biasanya aku seperti itu kalau nge-create video.
Jadi orang cukup melihat video udah mewakili cerita keseluruhannya gitu ya Kak ya? Ya, Kalau di YouTube sama di platform Instagram itu sebetulnya telling story-nya itu sama atau berbeda ya Kak? sama sebenarnya sama. Cuma gimana caranya kita membagi waktunya. Biasanya kalau aku selalu pakai rumus sih. Aku kalau buat konten biasanya selalu pakai rumus. Kalau video-video singkat aku selalu pakai rumus kayak setup plus punchline. Jadi aku siapin dulu setupnya apa, kemudian punchline-nya apa. Misalnya tentang kita bicara tentang mau bikin video tentang sketsa komedi, minta password wifi kayak setupnya aku tentuin dulu nih setupnya apa. Misalnya, bro bagi password wifi dong. Oh boleh, passwordnya apa? Bismillah. Itu setupnya itu. Pas dimasukin, bro bismillahnya kok nggak bisa? Iya, bismillahnya pakai bahasa Arab. Nah itu punchline-nya tuh. Jadi selalu ada setup, lalu ada punchline. Berarti yang paling susah adalah mencari titik punchline-nya ya? Iya. Ya gampang, punchline-nya itu yang bikin susah gitu kan. Karena orang pasti ketawanya di titik itu kan ya. Nah, kalau YouTube agak ribet banget. Apalagi short movie ribet kalau aku. Kalau aku short movie itu kalau aku bikin cerita misalnya durasi 10 menit, aku selalu di breakdown dulu tuh naskahnya. Aku biasanya naskah itu aku bagi. Jadi gini, aku naskah untuk 10 menit itu biasanya aku bagi 3 babak. Jadi ada act 1, act 2, act 3. Dari act 1, act 2, act 3 aku bagi jadi 8 sequence. 8 sequence aku bagi jadi 8 bit detak cerita. Jadi emang ribet banget kalau bicara kayak gini nih, pasti pusing banget ya. Harus aku jelasin. Tapi mantap ya. Pantas kita tuh, jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana sih tipsnya supaya video itu smooth dan sinematik? Ya jelas lah. Nah, kalau YouTube agak ribet banget. Apalagi short movie ribet kalau aku. Kalau aku short movie itu kalau aku bikin cerita misalnya durasi 10 menit, aku selalu di breakdown dulu tuh naskahnya. Aku biasanya naskah itu aku bagi. Jadi gini, aku naskah untuk 10 menit itu biasanya aku bagi 3 babak. Jadi ada act 1, act 2, act 3. Dari act 1, act 2, act 3 aku bagi jadi 8 sequence. 8 sequence aku bagi jadi 8 bit detak cerita. Jadi emang ribet banget kalau bicara kayak gini nih, pasti pusing banget ya. Harus aku jelasin. Tapi mantap ya. Pantas kita tuh, jadi pertanyaannya ini adalah bagaimana sih tipsnya supaya video itu smooth dan sinematik? Ya jelas lah. Alurnya aja udah jelas kan ya. Yeah. Jadi bisa dibayangkan kenapa sinematik, karena kayak setiap scene-scene-nya itu ada hubungannya. Kemudian seperti itu ya Kak ya. Betul. Kalau untuk jadi memang aku selalu berusaha untuk setiap scene itu ada nilai ceritanya. Jadi tanpa harus dijelasin. Itu yang memang agak memakan waktu lama. Kalau untuk kita nih pembuat video, mau nyebutnya konten kreator kayaknya kepedean gitu kan ya. Jadi kalau untuk kita itu bikin YouTube, misalnya aku bikin YouTube memasak gitu. Kira-kira emang perlu ya ada skrip gitu? Atau video anak lagi bermain gitu, kita videoin, itu juga apakah perlu ada skrip seperti itu? Oke. Aku mau bahas yang masalah konten kreator lagi. Banyak orang nggak pede dengan kata konten kreator. Menurut aku konten kreator itu bukan sebutan yang kayak konten kreator itu hanya untuk orang-orang yang punya followers gede. Enggak. Kalau menurut aku ketika kita nge-create sebuah konten, apapun itu, kita sudah bisa dikatakan sebagai konten kreator karena kita nge-create konten. Nah, jadi siapapun orangnya, menurut aku followers itu nomor sekian. Yang paling penting adalah kita membuat konten yang bisa berdampak positif bagi orang-orang. Gitu lah. Jadi siapapun mau followersnya 2, 3, 4, tapi dia bisa bikin konten
yang bisa membuat orang untuk mendapatkan nilai lebih, itu dia udah bisa dibilang konten kreator. Ketika dia bikin konten, kemudian orang mengikuti konten itu, misalnya followersnya cuma 10, tapi dia bikin konten ngaji, gara-gara konten itu orang ikut ngaji, berarti dia udah bisa disebut influencer, karena dia udah bisa menginfluence gitu. Nah, terus apakah kalau kita bikin video masak atau video tutorial di IG untuk anak-anak membuat sesuatu gitu. Butuh skrip, mungkin butuh, tapi kayak alur aja gitu. Misalnya hari ini kita mau masak ayam goreng misalnya. Nggak apa-apa, masih lancar kok. Cuma tadi sempat putus ya. Misalnya kita mau bikin ayam goreng nih misalnya, pasti kan kita harus tahu dulu kapan ambil minyaknya, kapan ininya, tetap harus ini biar pada saat shot nggak bingung. Misalnya habis ini apalagi ya, itu dicatat, habis dicatat di checklist. Takutnya semuanya udah ready, lupa ayamnya digoreng, padahal judulnya bikin video goreng. Yang digoreng kan. Oke. Anak mau main, gimana caranya tutorial anak menggambar misalnya kan. Nanti kamu kayak gini dulu ya sayang ya, nanti sebelum menggambar kenalin diri dulu ke teman-teman, terus kamu mau gambar apa dijelasin dulu. Jadi tetap ada istilahnya rundown-nya ya, urutannya ya, ada alurnya lah ya tadi. Benar-benar. Berarti sebetulnya video itu kayak tadi, seorang konten kreator nggak perlu yang followernya banyak ya, yang kayak jutaan gitu kan. Tapi bagaimana kita membuat sesuatu untuk bisa dinikmati atau bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang, kalau Kak Rio itu biasanya ada video yang membuat terkesan nggak untuk Kak Rio sendiri selama menjadi seorang konten kreator? Ada video yang aku buat atau yang aku nonton? Yang Kak Rio buat, yang orang lain tuh merasa dapat sesuatu, kemudian DM atau mengirim pesan pribadi karena video itu, kan pasti ada ya? Ada. Zaman dulu aku pernah bikin Draw My Life ya. Draw My Life itu sebenarnya adalah aku menggambarkan kembali cerita aku sampai aku ada di titik sekarang misalnya. Itu dulu alhamdulillah dulu sempat masuk trending on YouTube juga, dulu belum trending, namanya dulu populer on YouTube. Itu videonya sampai banyak banget yang tonton. Kalau nggak salah pas aku hapus sudah 3 jutaan views lebih. Wow. Itu cerita tentang bagaimana sih seorang anak rantau ya, anak Balikpapan yang merantau ke Jakarta, nggak punya ibarat kata anak kita selalu diremehin dulu, kayak apaan sih gitu kan. Yang aku punya itu hanyalah mimpi doang. Jadi mimpi gimana caranya aku bisa berkarir. Tapi itulah, aku selalu percaya bahwa ketika kita selalu berusaha, selalu berikhtiar, maka Allah itu akan selalu melihat perjuangan kita. Makanya aku di video itu aku selalu bilang bahwa ketika kamu punya mimpi, kamu jangan pernah takut untuk mewujudkan mimpi itu, karena sukses itu tidak melihat kamu anak siapa, kamu dari keluarga mana, tapi sukses itu melihat bagaimana kamu berjuang untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi mau kamu dari kampung, kamu dari keluarga yang tidak punya apa-apa, kamu punya kesempatan untuk sukses. Nah, ini yang aku pengen sharing ke teman-teman. Orang nggak punya sukses ada ceritanya. Orang cacat sekalipun, yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, sukses ada ceritanya. Yang nggak pernah ada ceritanya sukses itu orang-orang yang malas doang itu. Nah, di Draw My Life itu aku pengen sharing ke teman-teman, kayak aku dulu seperti ini, kemudian dulu aku kan di sekolah paling pendek, makanya buku pertama aku judulnya Bonsai Boy, karena kan tangan bonsai itu pendek kan, selalu jadi ejekan. Tapi aku berpikir bahwa sebenarnya fisik itu tidak menentukan bahwa kamu bisa mewujudkan mimpi kamu atau enggak, tapi bagaimana caranya kamu terus berikhtiar dan bagaimana kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, kan kayak gitu. Nah, itu dari video itu aku merasa bahwa
banyak yang DM, banyak yang oh iya kak ternyata bener ya kata kakak kalau kita mau berusaha bla bla bla. Oke, aku berhasil menginfluence nggak banyak tapi setidaknya 1-2 orang itu ketika mereka sukses karena mereka percaya bahwa kekuatan mimpi itu nyata ya, aku seneng sendiri gitu. Iya. Berarti emang sampai ya. Cerita itu ada di buku. Ya, pesannya sampai ya untuk bisa menginfluence orang gitu kan pada saat itu. Iya. Cuma sayang banget videonya aku hapus. Dengan alasan? Karena aku bikin buku judulnya Bonsai Boy dan semua cerita yang ada di Draw My Love itu aku pindahin ke Bonsai Boy itu. Ya. Berarti sebetulnya nggak dihapus ya, hanya dipindah ke bentuk yang lain kan. Dari visual, kemudian sekarang kita harus membayangkan sosok Rio tuh yang seperti apa sesuai dengan imajinasinya pembaca ya. Itu lebih asik loh itu. Nah ini seru banget ya Kak Rio. Jadi sekarang ini sudah 8:30. Kebetulan ada beberapa yang tanya nih ya. Jadi sebelum kita melanjutkan lagi tentang video sinematik, ini aku menyapa dulu emak-emak. Terima kasih yang sudah hadir menyaksikan IG Live. Hai, bersama saya dan Kak Rio. Sekarang ada pertanyaan nih. Jadi dari Ma'ama ya, tips biar pede di depan kamera dan nggak kaku saat menyusun skrip. Kan kadang-kadang lihat kamera tuh grogi gitu kan, tiba-tiba padahal nggak ada yang lihat juga kan. Oke, jadi ini agak susah nih, karena emang aku dari dulu banci tampil sih Kak. Jadi syaratnya jadi seorang konten kreator adalah banci tampil ya kan? Cuma begini, gimana caranya nggak kaku di depan kamera sebenarnya aku percaya hal itu sebenarnya bisa dilatih. Jadi kan ada yang terakhir, misalnya penyanyi nih, ada yang terakhir punya suara bagus dan ada yang memang terakhir jadi bagus karena dilatih. Nah untuk mama atau semua teman-teman yang pengen banget bisa pede depan kamera itu, kalau aku percaya bahwa itu lahir dari proses. Jadi aku pun walaupun banci tampil pasti ada kakunya juga pertama kali. Nah, aku sering melatih itu. Biasanya aku sering ngomong sendiri atau di depan kaca. Biasanya aku gitu. Atau enggak sebelum mulai video atau sebelum aku jadi pembicara atau sebelum aku MC, aku biasanya sempetin ke toilet dulu untuk ngaca, kemudian untuk ngobrol. Jadi misalnya nih, aku mau bikin video tentang dulu ada segmen kata Rio di channel YouTube Ardila. Aku selalu ngomong dulu depan kaca gitu. Oh nanti aku kayak gini, kayaknya kayak gini jelek deh. Kayak gini deh, coba dibuka sedikit nih. Oh enggak. Gimana ya bagusnya ya. Jadi pada saat udah di depan kamera tuh udah tahu movie-nya gimana dan lain-lain gitu kan. Jadi membiasakan diri untuk bicara di depan kaca. Karena kalau di depan kaca kan kita udah bisa ngeliat nih kesalahan kita. Oh gesturnya kayaknya nggak enak nih, nggak lurus nih, jadi seperti ini. Terus biar nggak kaku nyusun skrip, itu tadi proses. Jadi kayak jam terbang gitu nggak sih Kak? Jadi kalau kita sudah terbiasa untuk nyusun, pasti nanti dapat aja flow-nya gimana. Ya benar. Jadi emang ya orang nggak apa-apa, tulis aja. Karena emang tulisan pertama itu udah pasti jelek sih. Ya, gitu. Jadi benar. Nah, oke deh. Jadi terjawab ya, Ma'ama. Sekarang pertanyaan kedua dari Indah Nuria Safitri. Lebih baik membuat video yang trending atau one everlasting? Nah, itu tadi tergantung dari kita nge-content untuk apa. Jadi balik lagi nih, tujuan kita hadir di dunia content creator itu seperti apa. Tanya pada hatimu gitu ya. Ya, tanya pada hatimu sekali ini saja. Kalau aku dulu, aku ngekonten pertama kali aku ingat banget aku terjun ke dunia YouTube. Aku itu selalu bahagia ketika aku mampu melihat orang-orang sekeliling aku bahagia. Jadi nggak tahu kenapa setiap aku ngelucu, terus ada orang yang ketawa itu kayak seneng banget gitu ya, kayak wah kayaknya passion aku di sini nih, ngibur orang. Jadi aku selalu membuat video bagaimana caranya menghibur orang gitu lah. Nah kalau ditanya lebih baik kita ngikutin trends atau yang everlasting, kayak menurut aku itu balik lagi.
kamu tipe orang yang suka bikin videonya tentang yang viral-viral aja karena kamu cuma buat ngejar views, atau kamu menjadi seorang content creator karena ingin memberikan sebuah positive value ke orang yang nonton kamu? Kalau aku sih saraninnya ya, kalau aku nih Kak, kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat. Jadi aku selalu percaya bahwa ketika kita bisa memberikan manfaat ke orang banyak, maka views, engagement itu pasti akan datang dengan sendirinya ke kita. Jadi Betul. jadi jangan pernah takut untuk ini view-nya kecil banget nih kayaknya, udahlah nggak mau jadi content creator lagi. Tetap terus konsisten, terus buat kebaikan, terus buat konten yang positif terus sampai kamu menemukan, nanti pasti akan ada momen di mana usaha-usaha kecil kita itu akan memberi kita jalan untuk ke usaha yang lebih besar lagi. Betul banget, dan itu emang butuh proses banget. Dan tadi dibilang bahwa kalaupun kita masih memulai menjadi seorang konten kreator, itu kalau ngikutin yang trending dulu, selama itu masuk ke dalam, kan nggak usah dipaksakan ya bikin video ya, yang pasti sesuai dengan diri kita kan. Nggak mungkin dong emak-emak kayak saya gitu gayanya kayak Kak Aryo, hai gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi emang, tapi boleh kan ya bikin yang trending, terus bikin yang untuk everlasting, itu boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Kayak ini pertanyaannya banyak banget, tapi coba aku rangkum satu persatu ya. Dari Ma Andin, kalau ganti-ganti aplikasi video buat nambah ini, nambah itu, jatuhnya ke kualitas videonya gimana, Kak? Oh iya, biasanya kalau dari aplikasi A, B, C, kemudian kita ekspor kan biasanya kualitasnya turun. Jadi menurut aku tetap kita lihat kebutuhan kita seperti apa. Jadi jangan sampai kita terlalu asik habis grading di sini, habis nge-texting di sini, kemudian akhirnya videonya malah nggak bagus kan, nggak layak untuk di ini. Jadi kita juga harus pandai-pandai melihat bahwa kayaknya udah cukup deh di sini gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga. Maksud aku tadi yang ganti-ganti aplikasi cari nyamannya itu, misalnya kita udah nemu nge-textingnya di aplikasi mana, kemudian gradingnya di mana, udah pakai itu aja terus dua-duanya, jangan semuanya dicobain. Jadi nanti hasil videonya patah kayak gue yang Alisa Bahta. Kayaknya udahlah nggak mau jadi konten kreator lagi. Tetap terus konsisten, terus buat kebaikan, terus buat konten yang positif terus sampai kamu menemukan, nanti pasti akan ada momen di mana usaha-usaha kecil kita itu akan memberi kita jalan untuk ke usaha yang lebih besar lagi. Betul banget, dan itu emang butuh proses banget. Dan tadi dibilang bahwa kalaupun kita masih memulai menjadi seorang konten kreator, itu kalau ngikutin yang trending dulu, selama itu masuk ke dalam, kan nggak usah dipaksakan ya bikin video ya, yang pasti sesuai dengan diri kita kan. Nggak mungkin dong emak-emak kayak saya gitu gayanya kayak Kak Aryo, hai gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi emang, tapi boleh kan ya bikin yang trending, terus bikin yang untuk everlasting, itu boleh ya? Boleh banget. Boleh banget. Kayak ini pertanyaannya banyak banget, tapi coba aku rangkum satu persatu ya. Dari Ma Andin, kalau ganti-ganti aplikasi video buat nambah ini, nambah itu, jatuhnya ke kualitas videonya gimana, Kak? Oh iya, biasanya kalau dari aplikasi A, B, C, kemudian kita ekspor kan biasanya kualitasnya turun. Jadi menurut aku tetap kita lihat kebutuhan kita seperti apa. Jadi jangan sampai kita terlalu asik habis grading di sini, habis nge-texting di sini, kemudian akhirnya videonya malah nggak bagus kan, nggak layak untuk di ini. Jadi kita juga harus pandai-pandai melihat bahwa kayaknya udah cukup deh di sini gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga. Maksud aku tadi yang ganti-ganti aplikasi cari nyamannya itu, misalnya kita udah nemu nge-textingnya di aplikasi mana, kemudian gradingnya di mana, udah pakai itu aja terus dua-duanya, jangan semuanya dicobain. Jadi nanti hasil videonya patah kayak gue yang Alisa Bahta. Oh gitu. Jadi emang ya, jadi gini kan, kita bikin video, kemudian edit di platform A misalnya. Nanti kita kok nggak nyaman ya, lalu kita ubah lagi, bikin video lagi, tapi coba di platform B ngeditnya. Sampai nemu mana yang nyaman gitu kan ya. Oh. Oke. Nah berikutnya,
Dari Mak Nakia, Kak Rio, berapa lama sih membangun branding konten kreator video sampai akhirnya nyaman? Oh, kembali lagi ke soal kenyamanan loh, Kak Rio ditanyainnya. Ini menarik nih Kak. Aku berkarir di dunia YouTube itu dari tahun 2013. Itu udah berapa tahun tuh? 13, 14, Masih 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun Yeah. Terus gimana caranya membuat personal branding. Jujur aku orangnya tipenya itu personal brandingku selalu berubah-berubah. Itu kekurangan aku menurut aku. Karena dulu ingat banget zaman pertama kali berkarir aku sebagai seorang komedian. Jadi semua videoku itu tentang komedi. Jadi sketsa komedi. Ada satu masa aku merasa bahwa aku tuh expert kayaknya bicara tentang cinta. Jadi Bucin ya? Pernah bucin berarti? Ya. Terus akhirnya aku pengen mengubah personal branding jadi seseorang yang expert tentang cinta. Akhirnya lahirlah segmen Kata Rio. Bicara tentang move on itu seperti apa dan lain-lain. Jalan-jalan kayak kembali lagi nih. Akhirnya aku komedian deh orangnya. Jadi menemukan personal branding itu cepat atau lambat tergantung kita cepat atau tidak menyadari bahwa sebenarnya kita itu mau dibawa ke arah mana. Tapi untuk Rio yang sekarang, yang seorang komedian yang sekarang tuh lahirnya udah berarti 7 tahunan untuk membentuk karakter yang sekarang gitu. Karena memang menemukan karakter itu agak sulit. Ini yang aku selalu ketika aku menjadi pembicara di tempat-tempat lain juga aku selalu bilang bahwa memang yang paling penting dalam dunia YouTube, dunia Instagram, dunia sosial media dan ketika kita membuat sebuah konten adalah personal branding. Kita mau dikenalnya sebagai apa nih? Nah itu yang harus konsisten itu dipakai terus. Gitu. Nah aku masalahnya dulu orangnya nggak konsisten gitu dulu. Jadi tapi sebetulnya seorang Rio apapun itu personal brandingnya, tapi tetap ada menghiburnya ya. Waktu makan-makan yang menghibur, saat dibangunin sahur itu juga menghibur. Artinya memang orang itu kembali lagi ya basicnya. Jadi orang kan nggak perlu menjadi orang lain ya Kak Rio, karena setiap kita kan membawa diri kita ya. Udah ada kayak setelannya gitu kan. Jadi apapun ngomong aja bisa ketawa kan. Iya, jadi iya benar itu Kak. Jadi jangan memaksakan kita untuk menjadi orang lain. Bahwa aku percaya semua orang itu kan pasti spesialnya dengan caranya masing-masing. Jadi teman-teman jangan berusaha aku mau jadi Rio Ardila, jangan, tapi jadilah diri kamu sendiri dari sisi terbaikmu. Siap. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Mak Vita. Di luar negeri kayak YouTuber Korea itu kontennya sederhana. Jadi kayak bersih-bersih rumah, khas ibu-ibu gitu. Tapi kok bisa sinematik banget ya? Ada tipsnya nggak? Oke, kalau kita bicara sinematik itu kan bagaimana cara kita mengambil filmingnya, gimana caranya kita editing videonya. Jadi sebenarnya tips and triknya adalah ketika cuma nyapu-nyapu doang, kemudian pengen sinematik adalah ya berarti proses nyapu-nyapunya itu agak ribet di proses penyutingannya. Jadi pada saat shot ambil gambar diperhatikan benar, kemudian point of view-nya dia ada di mana. Nah, balik lagi setelah semua itu selesai, kemudian editing yang sangat berperan untuk masalah sinematik. Kayak gradingnya, pewarnaannya. Biasanya kan kita kalau ngeliat gambar tuh akan terasa biasa aja ketika belum di-grading, diwarnain. Fungsinya grading kan menambah lebih penegasan terhadap warna-warnanya. Maka itu akan muncul sebuah video yang sinematik. Jadi tips and triknya biar video sinematik walaupun bikin daily vlog atau video sehari-hari seperti bersih-bersih rumah tetap harus memperhatikan gimana cara shotnya, point of view shotnya, kemudian editingnya juga harus jago, harus rajin ngulik-ngulik. Nah, dan pastinya menyiapkan waktu ya. Tadi 4 jam untuk editing. Kalau style video orang Korea itu kan banyak animasinya kan. Itu kadang muncul play itu lama banget mau editing video kayak gitu. Karena per frame mereka tuh detail banget ya. Detail yang ternyata menghibur kan untuk kayak gitu. Iya. Dan itu nggak makan waktu cepat. Makan waktu cepat kalau nggak tidur ya.
Jadi kalau Nah, iya, iya. mama kan punya waktu juga untuk keluarga dan lain-lain, itu kan pasti harus membagi waktunya kan, gitu. Jadi memang butuh waktu yang lama untuk bisa menghasilkan video sinematik seperti itu. Betul lah. Aku jadi terus terang banyak belajar ya ini, membayangkan aja selama ini aku ngedit video itu paling hanya trim, split, kemudian yang kira-kira apa berantakan gitu aku hilangkan. Lalu aku ganti dubbing pakai suara yang entah di mana ayamnya, suaraku kemana, ayamnya ketinggalan, harus tag lagi untuk dubbingnya. Kebayang ya, seperti itu aja udah, aku rasa udah ribet gitu kan sebagai mama. Ya pastinya kita emang harus menghargai bahwa seorang konten kreator itu memang dihargai karena karyanya. Jadi yang membedakan itu setiap orang kan spesial tadi ya. Setiap orang itu punya personal branding. Oleh karenanya tidak mungkin sebuah video itu dicontoh plek ya. Tinggal di copy paste karena setiap orang gerakannya aja beda-beda kan ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak Rio dari Ma'ana. Kak Rio nambah efek lucu kayak mata melotot, kemudian telinga berasap. Itu gimana sih? Aplikasi videonya pakai apa? Aduh, ya itu benar dijelaskan. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa support kayak gitu. Cuma untuk kayak misalnya efek-efek kayak mulut keluar api, kemudian telinga keluar asap, itu biasanya kebanyakan editor lebih nyaman pakai laptop dulu. Karena kalau untuk ngedit kayak gitu biasanya untuk rapi banget itu kita harus hitung namanya frame per second-nya kan. Jadi 1 detik aja itu kadang ada 60 frame. 60 frame itu kayak 60 foto gitu yang harus diedit. Nah, itu biasanya pakai laptop. Nah, kalau pakai laptop itu biasanya pakai aplikasi ada Final Cut Pro dan ada Adobe After Effects. Nah, biasanya untuk efek-efek yang keluar asapnya tuh ada 2 lagi, bisa di-download atau bisa dibuat sendiri. Jadi ada namanya misalnya pengen ada asap, bisa kita cari di YouTube namanya smoke green screen. Itu ada nanti terus. Nah, cuma biar lebih enak adalah nonton tutorial yang ada di YouTube. Kan banyak banget tuh tutorial yang ada di YouTube. Kayak how to gimana caranya bikin efek asap di itu ada tuh di YouTube kan. Nah biasanya aku tuh gini, aku nonton, oke, aku pause baru aku praktekin gitu. Jadi lebih nih, kalau aku nonton dari awal sampai kemudian aku praktekin, tadi yang ada duluan ya lupa jadinya. Nah jadi, itu tadi ya apa namanya? Jadi kalau misalnya kita bikin asap gitu, emang lebih enak kalau lihat YouTube-nya aja ya. Kalau pengen bikin apa-apa, tanyanya ke YouTube gitu kan ya. Lebih gampang banget. Sekarang masak aja, tinggal lihat gitu. Iya, jadi kalau di apartemen kan karena aku nggak tahu, aku sendiri, jadi aku kalau mau masak lihat YouTube dulu. Oh oke. Aku pause lagi, masukin ini, baru lanjut nonton lagi. Ya, benar-benar. Nah, apa namanya, banyak banget ya yang kita sudah bahas. Ini kurang lebih sudah 45 menit, dapat ilmunya banyak banget dari Kak Rio. Pertanyaannya itu masih banyak sebetulnya, tapi tadi beberapa sudah kita rangkum di sini ya Kak Rio ya. Jadi orang lebih banyak bertanya bagaimana caranya memulai membuat video. Dan tadi sudah dijawab bahwa tetap butuh proses ya, sampai menemukan titik nyamannya seperti apa gitu kan. Nah sekarang, bagaimana pendapatnya nih? Kadang-kadang kan orang membuat video, terus nggak pede, terus nggak jadi lagi bikin video. Kira-kira menurut Kak Rio, bagaimana caranya membangun konsistensi untuk menjadi seorang konten kreator? Oke, kita bicara masalah konsistensi. Konsistensi ini penting banget dimiliki oleh konten kreator. Kenapa? Karena menjadi seorang konten kreator itu menurut aku adalah proses yang panjang. Jadi ketika kita konsisten, ya percuma semua usaha yang kita mulai. Pertama kan mulai dulu nih. Mulai dulu, setelah kita mulai kita harus konsistensi. Gimana caranya kita tetap konsistensi? Ingat, tujuan awal kita bikin video itu apa? Ketika kita ingin membuat video karena kita ingin menjadi dampak yang positif untuk
orang-orang, maka kita harus selalu ingat niat awal kita untuk menjadi content creator. Ketika kita menjadi content creator, ingin menjadi ingin menjadi orang yang sukses, ingin membagikan orang tua, ingin membagikan orang-orang, kita selalu ingat tujuan awal. Jadi ketika aku selalu percaya bahwa ketika aku memulai tujuan, ketika di tengah jalan aku merasa jenuh, aku harus kembali mengingat apa niat aku melakukan perjalanan ini. Nanti kamu akan akan oh iya ya, aku kan pengen kayak gini, pengen jadi dampak yang positif. Masa aku berhenti di sini aja? Ya kan? Jadi aku selalu percaya bahwa semua hal yang kita mulai itu harus didasari dengan perjuangan sih. Jadi ketika menjadi seorang konten kreator, ingin memberikan ingin memberikan nilai-nilai baik kepada orang, ya harus mengingat itu apapun rintangannya, karena jenuh itu udah pastilah. Aku pun dari tahun 2013 sampai detik ini juga pasti jenuh, pasti udah malas bikin video Tapi di situ aku berpikir lagi, oh enggak deh, kalau aku males, di waktu yang sama ada orang-orang di luar sana yang lagi berusaha ngejar mimpinya gitu kan. Masa aku malas-malesan gitu. Di saat aku lagi tidur mungkin ada orang di luar sana yang berusaha untuk membangun mimpi-mimpinya di saat kita tertidur, di saat kita malas-malesan. Nah, kita harus memilih, kita mau jadi orang yang tetap malas-malesan dengan mimpi kita atau orang yang berusaha mewujudkan mimpi-mimpi kita. Gitu. Setuju banget, keren banget Kak Rio. Terima kasih banyak ya sudah menginspirasi melalui platform yang Instagram, dari video-videonya di YouTube, menjadi seorang konten kreator yang memang mempunyai konten value, dan pastinya pengalamannya Kak Rio ini akan bermanfaat bagi seluruh yang menyimak IG Live pada malam hari ini bersama KEB Ngobrol bareng Rio Ardila. Tak terasa sudah 45 menit, sudah masuk ke 50 menit. Nanti Instagramnya 1 jam langsung cut ya. Jadi sekarang aku minta nih Kak Rio untuk memberikan kalimat penutup untuk mengakhiri sesi live KEB Ngobrol bareng malam hari ini. Terutama untuk para emak-emak nih, biar semangat membuat videonya. Oke, buat para mama nih biar semangat buat videonya. Aku selalu percaya gini, banyak dari kita yang tidak mengurungkan niat menjadi seorang konten kreator atau membuat video karena terbatas alat yang kita miliki nih. Kayak, aduh, mama kan paling waktunya ibu udah habis diurus rumah, bla 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 dan sebagainya. Jadi selalu mencari alasan agar tidak produktif. Jadi menurut aku adalah sekarang sudah waktunya kita kalau mau membuat sebuah konten, tidak hanya melihat dari apa yang tidak kita miliki, tapi yuk mari kita memulai segala sesuatunya dengan apa yang sudah kita miliki. Misalnya mungkin hari ini kita baru punya handphone, baru bisa ngeditnya di handphone dan lain-lain, gak apa-apa, it's okay, mulai aja dulu, karena kita tidak pernah tahu ke depan itu seperti apa. Jadi yang paling penting adalah usaha dulu hari ini, karena menurut aku sukses terbaik adalah usaha yang dimulai. Jadi jangan pernah kita mengimpikan sukses tapi kita tidak pernah memulai. Jadi mulai aja dulu. Nah, sepanjang perjalanan pasti akan ada kerikil-kerikil. Entah itu kita udah males, entah view-nya nggak bagus, entah kualitas videonya nggak bagus, nggak apa-apa. Terus belajar. Karena menurut aku untuk mencapai sebuah tujuan kita harus banyak banget ngelewatin pelajaran. But it's okay. Ketika kita sudah berhasil ngelewatin pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, kita akan bisa lebih expert lagi, lebih tahu lagi bagaimana caranya untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di hidup kita. Jadi mulai dulu, kemudian konsisten, kemudian jangan pernah berhenti untuk terus mau untuk belajar, karena aku percaya kayak Allah bisa karena kita terbiasa. Jadi orang yang pintar itu bukan karena dia lahir sebagai orang yang jenius, tapi orang yang pintar itu lahir karena sebuah proses pembelajaran yang begitu panjang. Wih, keren banget, setuju banget. Allah bisa karena biasa karena pembiasaan. Jadi emang benar. Nah, Kak Rio, terima kasih banyak. Ini aku mewakili kumpulan emak blogger. Jangan bosan-bosan ya kalau diundang lagi untuk ngobrol bareng seperti ini. Semoga harinya menyenangkan. Terima kasih banyak dari kita semua. Sampai ketemu lagi, Kak Rio. Oke, thank you. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, demikian bagaimana emak-emak pastinya masih pengen ya ngobrol dengan seorang Rio Ardila. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melihat di Instagramnya ataupun di YouTube-nya dari Rio Ardila. Kemudian banyak sekali yang kita pelajari pada malam hari ini. Pastinya terima kasih banyak untuk emak-emak dan teman-teman semua yang sudah menyimak KEB Ngobrol Bareng. Nah, kita akan ketemu lagi dengan host dan narasumber yang pastinya menarik di KEB Ngobrol Bareng berikutnya. Terima kasih sudah menyimak acara pada malam hari ini, dan kalau ada salah-salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.